aku ya, Lid. Perasaan aku buat kamu itu udah berakhir. Dan maaf, nggak bisa nikah sama kamu, Lin, karena aku sudah menikahi Siva. Halo, assalamualaikum guys, jumpa kembali dengan saya di channel Tajwi Cinta Official. Dan apa kabar para penggemar sinetron Tajwi Cinta dimanapun kalian berada? Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa, Bang Min Sarmin akan mencoba untuk membahas ulasan alur cerita sinetron Tajwi Cinta yang semakin seru dan menarik untuk kita saksikan. Tapi seperti biasa, bagi yang baru menemukan channel ini, sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi info terupdate dari channel ini seputaran sinetron Tajwi Cinta. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Tajwi Cinta di setiap episodenya. Namun alangkah baiknya juga saya sarankan untuk tonton videonya sampai habis, agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya yang dimana telah kita saksikan dimana Tante Indri yang sangat histeris karena melihat keadaan Om Rizky saat ini, yang dimana Om Rizky masih saja tidak sadarkan diri. Di situ Tante Indri pun ditemani oleh Siva, yang dimana Tante Indri mengatakan kalau ia baru saja melawan si Nadia. Seumur-umur dia baru kali ini melawan si Nadia. Dan tak lama kemudian di situ Siva pun membantu Tante Indri untuk mengobati kakinya. Dan lagi-lagi di situ Tante Indri pun terharu dengan sikap Siva yang begitu sangat baik. Dulu Tante Indri sempat mengatakan kalau Siva itu calon menantu idamannya, dan akhirnya kini Siva memang telah terjadi menjadi menantunya. Dan akan tetapi di situ Tante Indri pun meminta maaf dalam hatinya. Sebelumnya Siva masih tersembunyi dari orang lain, Siva sebagai menantunya. Terlihat di situ Tante Indri pun sangat perhatian, dan begitu pula Siva yang membantu Tante Indri mengobati kakinya dengan tatapan yang begitu sangat mendalam dari si Tante Indri untuk Siva. Dan tak lama kemudian di situ Dafri pun mengatakan kepada Tante Indri untuk pulang dulu, istirahat sebaiknya. Dan bagaimana kalau mama pulang, di sini siapa yang jagain? Biarkan bibi yang menjaga bapak. Dan begitu pula Dafri, ia akan menunggu suami papanya dan sampai sembuh. Dan di situ Tante Indri pun mencium tangan Om Rizky sebelum pulang. Di adegan lainnya dimana si Nadia yang lagi-lagi berkoar, yang dimana ia meminta anak buahnya untuk mengirimkan data-data semua dari Fariski. Dan tak lama kemudian di saat itu pun Farhad pun datang menghampiri. Mama itu sudah tidak waras lagi, ucap si Farhad, yang dimana Farhad pun mengatakan kalau kamu itu sebaiknya berikan perhatian kalau kamu ingin menjadikan Dapri sebagai menantu kamu. Bukan seperti ini caranya. Yang ada Alina pun tidak suka dengan perilaku kamu, ucapnya. Dan sehingga di situ Farhad pun marah kepada si Nadia. Di adegan dimana Tante Indri, Siva dan juga Alina yang sampai ke rumahnya, yang dimana si Tante Indri mengatakan terima kasih untuk semuanya. Dan di situ Siva pun mengambilkan minum untuk si Tante Indri. Dan akhirnya di situ Siva pun memberikan minum kepada Tante Indri, dan terlihat Tante Indri pun sangat senang dengan perhatiannya Siva terhadap dirinya. Seumur-umur dia baru diperhatikan oleh anak perempuan. Tak lama kemudian di situ Tante Indri pun mengatakan kepada Alina, bolehkan Siva untuk nginap di sini?
Sebenarnya dalam hatinya di situ Tante Indri pun tidak mau Syifa pulang karena takut Nadia marah kembali kepada Syifa. Dan di situ Alina pun membiarkan Syifa untuk tinggal dan menemani si Tante Indri. Yang dimana Tante Indri mengatakan kepada Alina kalau kaki Tante juga masih sakit dan Tante butuh seseorang buat nemenin Tante, ucapnya si Tante Indri. Dan di situ Syifa pun tidak memberatkan karena ia ingin menemani Tante Indri dan terlihat di situ Syifa pun sangat kasihan. Sementara Alina yang akhirnya membiarkan Syifa untuk tinggal menginap di rumah Tante Indri. Dan ini adegan lainnya dimana Alina pun datang ke rumahnya dan ia pun disambut oleh si Nadia. Dan si Nadia pun mengatakan kepada si Alina kalau minggu ini akan ada pernikahan antara si Alina dan juga Dafri. Akan tetapi di situ Alina pun malah marah terhadap si Nadia, yang dimana Alina tidak setuju untuk menikah karena di situ Alina pun memberikan perhatian untuk Dafri. Sementara papanya Dafri sekarang masih terbaring di rumah sakit dan aku tidak mau menunggu atau menikah secepatnya tanpa ada Om Rizky. Dan disitu pun si Nadia pun semakin ngotot untuk pernikahan Alina dan juga Dafri. Dan tak lama kemudian di situ si Nadia pun bertanya kepada Alina untuk menanyakan di mana keberadaan Syifa. Kenapa kamu tidak pulang bareng Syifa? Dan di situ Alina pun mengatakan kalau Syifa sedang menginap di rumahnya Tante Indri. Jadikan di mana si Nadia pun datang ke kamar Syifa. Akan tetapi di situ tidak ada orang satupun. Kemana lagi anak itu, jangan-jangan ia berada di rumah sakit sama Dafri, ucap si Nadia. Dan ia pun semakin kesal dengan tidak adanya Syifa di kamarnya. Dan terlihat di situ si Nadia pun mencari-cari Syifa. Dan tak lama kemudian di situ Alina pun datang menghampiri Syifa tidak pulang karena Syifa tinggal atau menginap di rumahnya Tante Indri. Dan Tante Indri masih sakit. Kewalat juga akhirnya dia karena telah melawan Mama, ucapnya. Nah guys, jadi gimana menurut pendapat kalian untuk episode kali ini? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan semakin menarik untuk kita saksikan sinetron Tajwid Cinta ini. Dan sekian untuk ulasan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan saya pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.